Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Pusaka Komputer. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal Windows menggunakan sebuah flash disk. Ya, sekali lagi, flash disk apapun bisa digunakan selama itu original atau asli, ya, ori bukan KW. Jadi saya sarankan yang original. Nah, ini dalam flash disk ini saya sudah memasukkan booting Windows. Untuk kali ini saya masukkan booting Windows 7 pada flash disk ini. Sebenarnya untuk penginstalan Windows atau sistem operasi itu sama, pada dasarnya sama. Artinya kalau Anda sudah terbiasa menginstal menggunakan Windows 7, dapat Windows 10 atau Windows apapun itu Anda akan bisa, ya. Nah, berikutnya untuk melakukan penginstalan, yang pertama setelah kita sudah punya booting ini, jadi untuk cara pembuatan booting ke dalam flash disk ini sebenarnya banyak cara, nanti saya kasih di materi berikutnya, atau saya buatkan tutorial pembuatan booting ke dalam flash disk, ya. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, colok flash disknya pada USB port pada laptop atau komputer kita. Jadi laptop atau komputer PC itu sama, ya. Kemudian matikan komputernya, ya, matikan komputernya. Kemudian setelah mati, nyalakan dan tekan Del atau F2. Del atau F2 secara berulang-ulang untuk masuk ke BIOS sebagai pengaturan awal penginstalan. Ya, pengaturan awal. Untuk materi BIOS ini saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya. Jadi Anda bisa cek ulang, atau kalau ada yang masih bingung di sini di BIOS ini, Anda bisa cek ulang di sana. Oke, ya. Saya atur dulu sedikit. Ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian pada bagian atas kita pilih booting, ya. Nah, jadi di booting. Nah, pada bagian booting, pada bagian bawah ini ada susunan-susunan media rekam yang terpasang pada komputer kita, ya. Jadi ini ada, biasanya di urutan-urutannya harusnya untuk yang pertama itu harus hard disk. Nah, kenapa hard disk? Supaya komputer kita pada saat nyala atau booting, yang aktif itu atau yang dibaca pertama adalah hard disk. Apabila komputer kita dalam keadaan normal, jadi harusnya hard disk, ya. Kemudian yang berikutnya terserah, bebas. Nah, di sini biasa disimbolkan dengan angka 1, 2, 3. Kadang juga tulisannya first atau 1 ST, kemudian second atau 2 ND dan seterusnya. Nah, kalau ini kebetulan menggunakan 1, 2, 3, sama saja, ya. Maksudnya pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, kebetulan yang akan kita gunakan untuk menginstal di sini adalah flash disk, maka harus, jadi ini harus, ya, bukan bahwa boleh tidak, boleh atau tidak, ya. Jadi harus yang pertama adalah flash disk. Kenapa flash disk? Karena yang akan kita gunakan untuk penginstalan adalah flash disk, ya. Ini saya perbesar sedikit, mohon maaf kalau agak buram, ya. Oke. Goyang. Oke. Seperti ini. Perkecil lagi sedikit. Oke. Nah, jadi ini Anda bisa lihat di situ. Nah, upayakan ini flash disk, ini ada USB HDD, itu ada biasanya disimbolkan dengan merek flash disk. Ada di sini Maxell USB 2.0. Nah, ini masih menggunakan USB 2.0, tapi itu tidak ada masalah. Nah, dia harus, yang pertama itu harus flash disk, ya, karena kita gunakan yang ini. Kita naikkan.
cara menaikkannya Anda bisa lihat di situ ada move menggunakan plus atau minus, bisa plus minus, back up back down, atau F5 F6. Karena kebetulan di sini menggunakan plus atau minus, saya tekan plus dulu. Nah, ini bunyi artinya dia tidak bisa, jadi kita tekan minus coba. Nah, itu ada turunnya. Berarti kita kasih begini, kita akali. Nah, turunkan lagi ini flash disk, hard disk, turunkan seperti ini, ini, nah, oke. Nah, jadi flash disknya harus pertama. Jadi urutannya seperti itu ya. Urutannya sebanyak flash disk pertama, hard disk yang kedua. Kita naikkan yang hard disk seperti ini, oke. Nah, oke, aman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save change ya. Masuk di sini, exit saving change. Anda bisa menggunakan menu exit saving change atau tekan tombol F10. Nah, untuk ini saya pakai exit saving change, saya enter. Saya yes atau oke ya. Kalau oke di situ sama saja, enter saja karena kita tidak bisa menggunakan mouse di sini. Nah, komputer akan restart, nanti akan muncul press any key to boot from USB. Maka tekan sembarang tombol, nantinya kalau muncul pesan itu pada bagian atas ya. Nah, itu dia, tekan sembarang tombol berulang-ulang sampai muncul tampilan ini. Nah, kalau nggak kebaca, kalau tidak terbaca, biar saya bacakan ya. Jadi di pilihan yang harus kita pilih yaitu Windows Setup Enable. Yang pertama ya, DNS Enable, yang garis putih itu. Nah, Anda sebenarnya langsung enter saja di sini karena tidak ada pilihan lain selain itu. Enter. Nah, sisa kita menunggu sampai tampilan penginstalan dimulai ya. Windows loading. Kita tunggu sampai mekanisme selesai ini. Sekarang yang terbaca ini bukan hard disk tapi booting flash disk kita. Jadi sekarang yang terbaca ini adalah flash disk ya. Windows atau master Windows yang ada di dalam flash disk kita. Nah, ini saya tunggu saja sampai tampil ya. Nah, ini tampilannya. Sekali lagi ini bukan tampilan bukan dari hard disk tapi dari flash disk, karena kita pakai pertama tadi flash disk dan kita tekan sembarang tombol tadi untuk menjalankan booting pada flash disk kita. Oke. Nah, di tampilan ini kita pilih next ya, karena di sini ada tiga pilihan. Ada language to install, bahasa penginstalan, yang defaultnya itu biasa English ya. Jadi kalau ada pilihan di sini ada Indonesia ya, Anda mau pakai Indonesia, tapi bahasa Indonesia tidak ditampilkan di sini. Kita pakai yang Inggris saja. Kemudian time and currency format itu kita pakai English saja juga ya, itu United States. Kemudian ada keyboard input, pakai US saja. Nah, di sini tidak ada dirubah, next. Kemudian install Windows atau install now biasanya seperti itu. Nah, kita sisa menunggu sampai muncul pesan berikutnya. Nah, di sini ada kebetulan master Windows yang saya gunakan ini ada pemilihan-pemilihan di sini. Mulai dari starter, home basic, home premium, profesional, ultimate dan seterusnya. Kemudian ada bit ya. Jadi kalau kita mau semisal saya pilih ultimate, di situ ada dua pilihan, ada X86 atau X64. X86 itu untuk Windows 32 bit namanya.
x64 itu adalah Windows 64 bit namanya. Jadi terserah Anda mau pilih yang 32 bit atau 64 bit. Jadi kalau 64 bit itu x64 dan untuk Windows 32 bit Anda pilih x86. Jadi itu saja. Nah, kalau disuruh milih ya saya lebih milih yang x64. Walaupun sebenarnya x86 juga bisa ya. Nanti saya jelaskan atau ada penjelasan berikutnya untuk pembahasan tentang x86 dengan x64 ini atau 32 dan 64 bit. Saya pilih 30 Windows 7 Ultimate 64 bit ya. Saya ulang, Windows 7 Ultimate dengan bit 64 atau x64. Nah, saya next seperti ini. Kemudian untuk lisensi agreementnya, penyetujuannya ya beri checklist di sini. Klik ini untuk penyetujuan bahwa kita menyetujui aturan-aturan yang diberikan. Kemudian pilih next. Kemudian pada bagian ini kita pilih custom karena ada dua pilihan ya. Kita bisa pilih upgrade atau custom. Karena kita ingin menginstal, maka kita pilih custom seperti ini. Nah, pada bagian ini, disinilah letak Windows itu diinstal ya. Ini saya perbesar sedikit, tapi ini agak kurang fokus kayaknya. Oke, sudah fokus ya. Jadi kadang fokus kadang tidak, mohon maaf, ini mungkin pengaruh dari kamera. Oke, di sini ada pilihan. Nah, sebelum kita melakukan proses penginstalan, yang perlu Anda pahami dulu adalah perhatikan dulu apakah pada drive C kita itu ada data yang penting atau tidak. Semisal di My Document, My Picture dan seterusnya. Itu harus dipindahkan dulu. Nah, kebetulan ini harddisknya atau HDD-nya ini sudah dipartisi. Jadi orang menginstal sebelumnya sudah melakukan partisi harddisk. Jadi kita tidak usah melakukan partisi lagi ya. Jadi yang kita pakai sekarang adalah menginstal ulang. Kita cukup melakukan proses penginstalan ulang lagi. Tidak usah lagi melakukan partisi harddisk atau membagi-bagi harddisk lagi. Tidak usah lagi ada CDE dan seterusnya karena di sini sudah ada CDE ya. Nah, untuk masalah partisi harddisk, menginstal dan mempartisi harddisk itu akan saya jelaskan di pertemuan atau di video berikutnya. Nah, di sini fokus kita itu sebenarnya pada bagian ini, sistem reverse dengan partition 2. Data dengan data 3, partition 3 dengan 4 ini jangan diapa-apakan karena disinilah semua data itu tersimpan di data ataukah di bagian bawah. Sebenarnya untuk memudahkan kita mengenali drive CDE, bagusnya pada Windows Explorer itu ganti namanya. Misalnya di C ganti namanya drive-nya menjadi program, di D ganti menjadi data, di E misalnya, semisal kalau partisinya terbagi 3, di E-nya kita kasih data 2 semisal ya. Kalau yang ini mudah dikenali ya. Ini sudah ada data dengan tulisan nama orang di bawahnya. Jadi fokus kita di sini. Nah, caranya ini sebenarnya pilih ini drive option seperti ini. Nah, kita klik di bagian ini, bagian partisi 2 untuk C-nya, kemudian di format. Dipilih format di sini ya. Nah, kalau sudah pilih format, nanti kita next seperti itu. Mudah sekali ya. Tapi bisa juga kita hapus dulu. Yang kita hapus sekali lagi bukan D atau E ya. Yang kita hapus itu hanya bagian C. Sistem reverse ini kita hapus juga ini supaya untuk merubah atau mengganti sistem reverse-nya. Nah, delete seperti ini. Kita buat nanti sistem baru. Klik ini, kemudian delete.
Ingat, yang kita delete itu hanya C. Kalau Anda delete D-nya berarti data di dalam D atau data di drive D atau E akan hilang. Kemudian ini sudah statusnya unallocated space, artinya belum dibagi. Ingat, sekali lagi saya tekankan, yang saya hapus di sini hanya C. Nah, pilih new seperti ini. Kemudian langsung apply saja. Nah, nanti ada pesan kita oke. Nah, sudah, ini sistem reverse baru. Kemudian ini sudah kosong, artinya laptop kita sekarang atau komputer kita sekarang sudah tidak memiliki Windows lagi. Tapi ingat, datanya di bagian bawah itu tetap aman, ya. Hati-hati dalam prosesnya. Saya perkecil lagi sedikit supaya nextnya tampil. Nah, setelah benar-benar selesai, kita pilih partition 2 kembali, yang ini yang sudah kita hapus baru kita buat tadi, kita klik next. Nah, sisa menunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Ini ada persenannya ya. Ini mungkin butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Biasanya tergantung dari komputer yang kita gunakan. Oke, kita tunggu ya. Oke, setelah proses instalasi tadinya selesai, ini kita disuruh memasukkan user account, username atau nama pengguna yang nantinya akan kita gunakan untuk komputer kita, ya. Ini bisa Anda masukkan sesuai nama Anda, ya. Misalnya Anda yang punya komputer, ya nama Anda boleh di situ atau apapun itu, ya. Kalau untuk sementara saya simpan dengan nama saya karena ini komputer saya, ya. Jadi saya pakai nama saya seperti ini. Kemudian next, ya. Jadi tadi setelah persen tadi selesai itu komputer restart, muncul pesan press any key, itu tidak usah ditekan lagi, ya. Nah, biarkan seperti itu karena kita sudah melewati tahap pertama tadi. Jadi ingat, ketika komputer itu restart, Anda tidak usah lagi menekan sembarang tombol lagi. Sisa Anda menunggu sampai tampilan ini muncul. Sekali lagi, sampai tampilan ini muncul, kemudian isi sesuai kebutuhan Anda, kemudian pilih next. Oke, password dan seterusnya ini boleh Anda tidak isi walaupun di situ ada direkomendasikan atau recommended. Kalau saya tidak isikan dulu, tapi kalau Anda mau pakai boleh juga. Sebenarnya bisa diatur nanti, ya. Kemudian untuk help protect your computer improve Windows automatical, saya pilih ask me later, tanyakan saya nanti. Kemudian untuk tanggal, time zone-nya dan seterusnya Anda bisa atur sendiri, ya. Tanggal sekarang, jam sekarang atau waktu sekarang, kemudian time zone-nya. Pilih time zone misalnya Indonesia, berarti di sini dia Jakarta, ya. Cari Jakarta. Seandainya ada Makassar, ya kita pilih Makassar. Tapi di sini tidak ada, jadi kita pakai yang ini, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke. Kemudian tentukan jam, tanggal dan seterusnya. Ini saya tidak atur tanggal dan jamnya, ya. Saya next. Nah, ini tunggu sampai proses ini selesai. Ya, ini untuk penginstalan itu durasi waktu yang biasa digunakan itu sekitar 1 jam, sekitar 1 jam. Ada yang 40 menit, ada yang 30 menit. Intinya sekali lagi itu tergantung dari spesifikasi komputer Anda. Nah, ini tampilannya sudah muncul. Jadi kita sudah melakukan proses instalasi. Apabila sampai tahap ini berarti
kita sudah menyelesaikan penginstalan Windows. Sisa yang kita lengkapi adalah driver hardware-nya. Ini ada press any key to boot from USB, jangan tekan apapun karena ini tekan lagi ya. Oke, untuk materi penginstalannya saya rasa cukup ya, cukup untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa anda tanyakan di kolom komentar ataupun Anda bisa kirim WA ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.